Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Juni, NIM 21042071. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang uh, mata kuliah dari perbandingan administrasi negara yang diampu oleh Ibu uh, Yulia Hanuserina. Baiklah, dalam pembahasan ini akan dibahas tiga pembahasan yaitu ada tentang ruang lingkup perbandingan administrasi negara, ada urgensi perbandingan administrasi negara, dan yang ketiga ada fase perbandingan ataupun fase perkembangan perbandingan administrasi negara. Yang pertama, ruang lingkup perbandingan administrasi negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada perbandingan administrasi negara konvensional, yang kedua ada perbandingan administrasi negara dalam bentuk kontemporer. Nah, dalam bentuk perbandingan konvensional ini adalah merupakan bentuk membandingkan segala hal-hal yang secara langsung berada dalam ruang lingkup administrasi negara. Nah, contohnya seperti perbandingan dalam pemerintahan. Nah, dalam perbandingan administrasi negara bagian konvensional ini terbagi ataupun terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama ada perbandingan kronologis, ada perbandingan institusional, ada perbandingan silang kebudayaan. Nah, perbandingan kronologis ini merupakan perbandingan yang dilakukan untuk memahami aspek-aspek administrasi negara di suatu negara atau lingkungan kebudayaan yang sama. Namun, pada periode atau dimensi waktu yang berbeda. Nah, berarti perbandingan ini terjadi dalam aspek-aspek administrasi negara, tetapi dapat terjadi dalam dimensi waktu yang berbeda. Misalnya membandingkan antara struktur dinas SKPD di Indonesia pada rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru. Itu untuk bagian perbandingan konvensional pada bagian kronologis. Nah, untuk yang kedua, perbandingan institusional. Untuk perbandingan institusional ini merupakan perbandingan yang dilakukan untuk memahami aspek-aspek administrasi atau instansi yang berbeda, namun berada dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama. Nah, berbeda dengan perbandingan kronologis, pada perbandingan institusional ini juga memahami aspek-aspek administrasi negara, tetapi dalam institusi yang berbeda, namun tetap dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama. Contohnya perbandingan karakter administrasi antara kabupaten dengan kota di negara Indonesia. Bagaimana administrasi di kota, di pemerintahan kota, dan bagaimana bentuk administrasi di pemerintahan kabupaten. Yang ketiga, pada perbandingan konvensional yaitu perbandingan silang kebudayaan. Nah, perbandingan silang kebudayaan ini merupakan perbandingan yang dilakukan untuk memahami aspek-aspek administrasi negara juga yang berada di lingkungan kebudayaan yang berbeda. Nah, misalnya membandingkan antara tahapan jenjang karir birokrat di negara Thailand dengan tahapan jenjang karir birokrat di negara Indonesia. Nah, untuk yang ketiga ini sama-sama memiliki perbedaan. Jika pada perbedaan kronologis ini memahami aspek-aspek dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama, tetapi dalam dimensi waktu yang berbeda. Nah, pada institusional dalam institusi yang berbeda, namun tetap masih dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama. Sedangkan pada
perbedaan silang kebudayaan dalam aspek-aspek administrasi negara, namun di lingkungan yang berbeda. Nah, seperti tadi ada contohnya membandingkan antara tahapan jenjang karir birokrat di negara Thailand dengan negara di Indonesia. Itu pada bagian ruang lingkup perbandingan administrasi negara bagian perbandingan konvensional. Nah, kita beralih ke urgensi perbandingan administrasi negara. Mungkin seperti kita ketahui, tidak mungkin suatu bidang ilmu itu dibuat ataupun didirikan, melainkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab permasalahan-permasalahan dan fenomena yang terjadi di suatu daerah ataupun di suatu lingkungan. Nah, urgensi dari perbandingan administrasi negara ini adalah merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan bentuk pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, baik itu dalam kebijakan ekonomi daerah dan sistem penyelenggaraan yang cocok pada suatu negara dengan pelaksana oleh aparatur negara. Nah, juga ilmu ini sangat penting untuk menganalisis dan memahami sistem administrasi negara dari berbagai aspek, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem administrasi yang lebih efektif dan lebih efisien lagi. Nah, itu merupakan urgensi dari perbandingan administrasi negara. Berarti perbandingan administrasi negara itu sangatlah penting untuk dipelajari karena perbandingan administrasi negara ini fokus utamanya adalah membandingkan bentuk pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang yang terjadi di suatu negara, baik dalam aspek kebijakan, aspek sosial ekonomi dalam suatu negara tersebut. Nah, kita beralih ke fase perkembangan perbandingan administrasi negara. Nah, perbandingan administrasi negara dilatar belakangi dimulai dari kebutuhan praktis yang disebabkan oleh perkembangan baru setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, setelah terjadi Perang Dunia Kedua pada negara-negara yang tergolong negara yang sedang berkembang atau dalam bahasa Inggrisnya developing countries. Nah, pada waktu itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lazimnya kita sebut dengan PBB dari negara-negara lain di Eropa telah meluaskan bantuan teknisnya ke negara-negara yang sedang berkembang. Nah, bantuan tersebut termasuk dalamnya bantuan-bantuan dalam bidang ekonomi maupun investasi. Nah, bantuan dalam administrasi negara antara lain dalam bentuk mengadakan latihan-latihan yang diselenggarakan oleh PBB tersebut ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, dan negara-negara yang telah maju lainnya dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli mereka ke negara-negara yang dibantu. Nah, berarti pada masa perkembangan administrasi negara dilatar belakangi oleh setelah terjadinya Perang Dunia tersebut, para negara-negara maju memberikan ataupun meluaskan bantuan teknisnya dalam bentuk ekonomi dan administrasi ke negara berkembang yang telah ataupun yang menjadi jajahan dari negara-negara kolonial. Itu fase yang pertama. Nah, untuk selanjutnya pada masa sebelum awal ke abad ke-20, administrasi negara ini belum memiliki identitas. Nah, belum memiliki identitas yang seperti kita kenal yang sekarang namanya administrasi negara. Tetapi pada waktu itu administrasi negara masih satu disiplin ilmu dengan perbandingan ilmu pemerintahan. Nah, masa itu studi pemerintahan melakukan pendekatan struktural institusional
yang bersifat legalitas, formalitas, dan formalistis dan statis. Artinya, mempelajari lembaga-lembaga institusional yang ditetapkan secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meliputi bidang legislatif, bidang eksekutif, maupun bidang yudikatif yang lazimnya kita dengar ataupun yang kita ketahui dengan istilah trias politika. Nah, menurut para ahli, yakni Roscoe Christian Martin dalam karangannya Leonard de White dalam buku yang berjudul Introduction The Study of Public Administration menunjukkan sejak 1920 ataupun sejak tahun 1920 administrasi negara telah berkembang menjadi studi yang sangat luas. Sedangkan menurut Bintoro Cokro Amijoyo, buku standar yang pertama dalam administrasi negara yang ditulisnya pada tahun 1926 dan tahun 1927 lebih lanjut dikemukakan juga oleh William Anderson dan John M. Gauss dalam buku Research in Public Administration bahwa menurut pengamatannya sampai akhir 1945 administrasi negara masih merupakan studi yang bersifat Amerika. Mengapa? Karena studi administrasi negara masih terikat dengan lingkungan kebudayaan Amerika. Nah, dalam pandangan para ahli tersebut masih terjadi bertolak belakang. Ada yang mengatakan pada tahun 1920 itu administrasi negara sudah berkembang sangat luas, dan ada juga yang mengatakan bahkan sampai tahun 1945 pun administrasi negara masih belum dikatakan sebagai suatu ilmu yang sudah luas cakupannya, tapi masih berbentuk administrasi yang masih terikat dengan Amerika Latin ataupun Amerika Serikat. Nah, jadi kesimpulannya menunjukkan cultural bond bahkan sering pula dinyatakan bahwa studi administrasi negara ini masih bersifat barat. Nah, makanya para ahli mengatakan tadi di sebelumnya William Anderson dan John M. Gauss mengatakan administrasi negara pada waktu itu pada tahun 1945 masih berbentuk administrasi negara yang terikat dengan kebudayaan Amerika Serikat. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam masa kurang lebih 60 tahun, sejak tahun 1886 sampai dengan 1945, administrasi negara belum mencapai tingkat perkembangan yang dapat menentukan persyaratan yang dituntut sebagai suatu disiplin ilmu. Mungkin itu fase perkembangan administrasi negara. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih, saya Raina Jimmy. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat menjadi referensi bagi kita semua untuk lebih memahami lagi tentang ruang lingkup, urgensi, dan fase perkembangan dari perbandingan ilmu administrasi negara ini. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.